sumber-sumber ide tadi, maka setelah Bapak Ibu memiliki ide, tentu Bapak Ibu langsung dituliskan saja. Bapak Ibu nulis tentang pengantar ilmu pendidikan, maka ditulis saja, karena ide-ide atau gagasan-gagasan tentang ilmu pendidikan hari ini semakin pesat perkembangannya. Itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Maka Anda usah bingung lagi mau menulis dari mana, tulis saja apa yang Bapak Ibu ingin tulis, atau tulis saja apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Saya kok pengen nulis pengantar pendidikan sosial, saya kok pengen nulis pengantar pendidikan agama Islam, tulis saja. Itu kita tidak terbebani dengan aspek-aspek lain ketika kita menuliskan. Jadi tidak usah bingung di dalam proses penulisan. Tulis saja apa yang ingin Bapak Ibu tulis, atau tulis saja apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Tulis sesuai dengan kemampuan bidang ilmu kita apa. Jadi menulis itu memang harus sesuai dengan bidang ilmu kita agar kita tidak tersesat. Kalau Bapak Ibu sudah menggeluti ilmu itu dari SD sampai Bapak Ibu S2 misalnya, ya kulit dalamnya kan sudah fasih. Artinya jalur ke Surabaya, Madura Surabaya Bapak Ibu sudah hafal. Jadi Bapak Ibu mau menuliskan perjalanan Bapak Ibu dari Madura ke Surabaya itu gampang. Jadi menulis itu memang harus sesuai dengan kemampuan kita atau pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu jangan menulis tapi Bapak Ibu tidak pernah ke Jakarta. Dari Madura Bapak Ibu tidak pernah ke Jakarta, baik darat, udara, atau laut. Tetapi Bapak Ibu, saya kok pengen nulis perjalanan saya dari Madura Jakarta, itu kan aneh. Mungkin bisa, tapi kan ngarang akhirnya. Nanti lewat Jombang, lewat Kediri, ke Blitar, terus ke Pacitan, terus balik lagi ke Malang, ke Surabaya, nanti akhirnya muter-muter. Syukur-syukur kalau tidak kesasar. Kalau kesasar yang bingung, karena tidak tahu jalan, tidak tahu lokasi, tidak pernah perjalanan, tetapi pengen melakukan perjalanan tanpa peta atau menulis tanpa kita tahu. Kemudian tulislah sesuatu yang ringan-ringan saja atau yang mudah Bapak Ibu. Jadi menulis itu jangan membebani pikiran kita. Menulislah sesuatu yang mudah dan ringan agar Bapak Ibu tidak terbebani ketika menulis. Sehingga menulis itu ya mengalirkan pikiran-pikiran itu. Jadi menulislah yang paling mudah atau yang ringan-ringan. Kemudian menulis sesuatu yang menarik, yang unik, atau yang inspiratif atau memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu hindari menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau hindari menulis yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi kalau pengen nulis Bapak Ibu judulnya sama tidak apa-apa, tetapi Bapak Ibu harus memunculkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditulis oleh orang lain. Itu pasti ada di dalam diri kita, atau setiap orang mesti memiliki nilai-nilai yang bisa kita tanamkan di dalam tulisan kita itu. Karena prinsipnya semua orang punya persepsi, semua orang punya mindset, semua orang punya pemahaman masing-masing. Dan semua orang punya kelebihan di dalam pemahaman itu sendiri. Walaupun di sisi lain juga punya kelemahan. Tetapi munculkan tulisan-tulisan yang menarik, yang unik, dan yang inspiratif. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melatih dengan menulis opini. Jadi kalau Bapak Ibu belum pengalaman nulis buku, bukan tidak boleh nulis buku langsung, boleh. Tetapi Bapak Ibu juga melatih dengan menulis opini, menulis esai, makalah, atau yang lainnya. Sehingga semakin kita sering melatih menulis, maka dipastikan tulisan kita akan semakin bagus, semakin berkualitas. Jadi menulis itu Bapak Ibu sama halnya dengan kita main bola. Kalau tidak dilatih, kalau hanya dipelajari, maka jangan berharap ia menjadi pesepak bola hebat. Pesepak bola yang hebat itu yang dibangun berdasarkan latihan. Bahkan pemain yang hebat sekalipun, maka ia butuh latihan di dalam permainan sebelum bertanding. Jadi untuk menjadi
pemain yang hebat, maka tentu Bapak Ibu harus terus melatih diri untuk terus bisa menghasilkan karya-karya yang tulisan yang bagus itu dilahirkan dari latihan-latihan atau dari tulisan-tulisan yang sering Bapak Ibu tulis. Maka ketika Bapak Ibu setiap hari menulis akan tahu, oh kelemahan saya di sini, oh kekurangan saya di sini, maka perlu saya tambahkan ini dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan tulisan yang baik, yang bagus, yang berkualitas, Bapak Ibu perlu latihan, dan latihan. Bapak Ibu perlu untuk menulis dan terus menulis. Semakin sering Bapak Ibu menulis, maka tulisan Bapak Ibu akan semakin bagus, akan semakin hebat, akan semakin dikenal. Tidak ada penulis itu yang ia jarang menulis. Penulis itu ya tiap hari menulis. Penulis itu ya kerjanya menulis. Semakin menulis, semakin diasah, maka semakin tajam pikirannya. Semakin luar biasa tulisan-tulisannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam proses penulisan Bapak Ibu tidak usah bingung. Ketika sudah punya niat, punya motivasi, nulis saja. Ya sudah, tulis saja. Apa yang ingin ditulis, tulis saja. Pikiran-pikiran Bapak Ibu ditulis saja.